Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianto, mahasiswa ITAT, Angkatan 2015 NPM 04907, dengan dosen pembimbing Eka Susanti ST.MT. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para dosen penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Balok dan Kolom Existing Gedung Akibat Alih Fungsi Bangunan dengan Metode Perkuatan Steel Plate dan Steel Jacketing. Studi kasus adalah perubahan fungsi ruang kelas menjadi ruang perpustakaan pada lantai 2 Gedung G Universitas Semarang. Selanjutnya adalah latar belakang, di mana pada latar belakang ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah kebutuhan suatu bangunan dengan keterbatasan lahan menyebabkan suatu gedung bangunan dapat beralih fungsi untuk penyesuaian. Kemudian, alih fungsi bangunan dengan peningkatan beban dari beban rencana dan adanya perubahan peraturan gempa menyebabkan perlunya evaluasi struktur bangunan. Kemudian, kolom dan balok merupakan elemen yang sangat penting pada struktur bangunan. Selanjutnya, evaluasi elemen struktur bangunan terkait dengan kapasitas kolom dan balok terhadap peningkatan beban dan perubahan peraturan gempa. Selanjutnya, kapasitas elemen struktur yang kurang akibat adanya peningkatan beban dan perubahan peraturan gempa ditingkatkan dengan perkuatan. Kemudian, perkuatan elemen struktur dengan metode steel plate dan steel jacketing memiliki kelebihan di waktu pelaksanaan yang singkat dan adanya peningkatan kuat komponen struktur tanpa perubahan dimensi yang terlalu besar. Selanjutnya adalah rumusan masalah, di mana yang pertama adalah bagaimana kapasitas elemen struktur terhadap perubahan fungsi gedung dari SNI 1727 tahun 1989 menjadi SNI 1727 tahun 2013. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan struktur existing gedung saat gedung dilakukan peningkatan pembebanan. Kemudian yang kedua adalah elemen struktur mana saja yang perlu mengalami perkuatan. Tujuannya adalah mendapatkan letak elemen struktur yang perlu mengalami perkuatan. Kemudian yang ketiga adalah berapa dimensi plat yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan perkuatan steel plate serta berapa dimensi siku dan jarak pemasakan plat strip pada perkuatan metode steel jacketing. Tujuannya adalah mengetahui dimensi kebutuhan perkuatan yang digunakan dalam desain. Kemudian yang keempat adalah berapa kapasitas aksial, momen, dan geser hasil perkuatan dengan metode steel plate dan steel jacketing. Tujuannya adalah mendapatkan nilai kapasitas aksial, momen, dan geser hasil perkuatan dan disajikan dalam bentuk perhitungan. Selanjutnya adalah batasan masalah, di mana yang pertama adalah perubahan beban layan dari 250 kg per meter persegi SNI 1727 tahun 1989 ditingkatkan menjadi 718 kg per meter persegi SNI 1727 tahun 2013. Kemudian, mutu beton existing yaitu FC 17 MPa dan tegangan leleh baja FJ 390 MPa. Kemudian, data tanah mengambil rujukan dari link Puskim. Selanjutnya, tidak dilakukan perhitungan estimasi biaya dan volume pekerjaan. Kemudian, evaluasi struktur existing akan berpedoman pada peraturan SNI 1727 tahun 2013, SNI 1726 2019, dan SNI 2847 tahun 2019. Kemudian, hanya meninjau struktur atas yaitu balok dan kolom. Selanjutnya, analisis perilaku struktural menggunakan program bantu analisis SAP. Selanjutnya adalah bagan alir, dengan memulai dari studi literatur yang bersumber dari jurnal, kemudian buku penunjang, kemudian peraturan terkait yang meliputi SNI 1726 tahun 2019, kemudian SNI 1727 tahun 2013, kemudian SNI 2847 tahun 2019. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data, yaitu data fungsi gedung per lantai, kemudian data struktur yang meliputi data geometri, kemudian
beda tinggi kolom, dan dimensi komponen struktur. Selanjutnya dilakukan preliminary, yaitu memodelkan bentuk struktur. Kemudian dilanjut dengan permodelan struktur yang diberikan beban dengan fungsi beban ruang kelas, yaitu sebesar 250 kg per meter persegi. Kemudian respon spektrum untuk beban gempanya yaitu memakai 1726 tahun 2012. Kemudian persyaratan beton strukturalnya memakai SNI 2847 tahun 2013. Selanjutnya dilakukan kontrol terhadap struktur, yaitu periode, partisipasi massa, dan drift. Kemudian apabila dalam kontrol tersebut belum memenuhi syarat, akan dilakukan proses preliminary desain kembali. Selanjutnya dilakukan desain penulangan, di mana desain penulangan tersebut hanya berlaku pada desain balok. Dan selanjutnya dilakukan perubahan beban karena perubahan fungsi lantai yang terjadi pada lantai 2 dengan SNI 1727 tahun 2013 dengan beban awal 250 kg per meter persegi ditingkatkan menjadi 718 kg per meter persegi, ditambah dengan perubahan peraturan gempa yaitu memakai SNI 1726 tahun 2019 dan SNI 2847 tahun 2019. Kemudian dilakukan kontrol terhadap balok dan kolom, yaitu kontrol lentur dan geser. Kemudian apabila dalam kontrol tersebut masih memenuhi syarat, bisa ditarik kesimpulan bahwa kolom tersebut ataupun balok tersebut masih mampu menahan beban, sehingga tidak diperlukan desain perkuatan. Selanjutnya, apabila dalam kontrol tersebut tidak memenuhi syarat, akan dilakukan desain perkuatan yang meliputi metode perkuatan steel plate pada balok dan metode perkuatan steel jageting pada kolom. Selanjutnya dilakukan kontrol, kemudian ditarik kesimpulan, kemudian selesai. Sekian presentasi dari saya. Kritik dan saran untuk menyempurnakan proposal saya sangat harapkan dari para penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.